Ku rindu rasakan hadirat-Mu, Tuhan Kau penyembuh, Tuhan Kau penghibur. Bawalah hidupku ke sungai-Mu, ku dapat kekuatan dan damai sejahtera. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan Kau penyembuh. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mau bahas tentang Alfa dan Omega. Tadi terima kasih sudah dibacain ya Bu Elia. Tentang Alfa dan Omega, jadi coba di display share screen Bu Endang. Jadi kita mesti mengerti pernyataan dulu tentang Alfa dan Omega, kita mungkin nggak paham ya. Apa maksudnya Alfa dan Omega pada saat yang lampau ya? Kalau tidak mengerti kemungkinan tentang teori ini ya, bahwa kemungkinan tentang teori melipat waktu ya, itu bisa ditunjukkan. Apakah Bu Endang sudah share screen? Tentang dikatakan sebagai, mau disebut itu bahasa Inggrisnya wormhole ya. Jadi wormhole itu seperti jalur pintas ya, jalur pintas atau jalur cepat menuju ke suatu tempat yang lain yang jauh sekali, tapi karena prinsipnya itu dilipat ya, prinsipnya itu seperti ini katakanlah kain begini ya, waktu di sebelah sini, padahal dan waktu sebelah sini, atau ini jarak ya. Misalnya ini sekarang di sini Australia, di sini Belanda. Ini Pak Hari bisa cepat ke Belanda, kalau ini dilipat begini, tek, maka Belanda sama Amsterdam dengan Sydney bisa tek nyambung gini, ya sudah dalam hitungan detik Pak Hari langsung nyampe sini.
begitu ya. Demikian juga waktu, ya, waktu juga gitu ya, seperti lembaran lap ini misalnya ini adalah waktu yang sebelah tangan saya yang ini adalah waktu sekarang, misalnya, atau waktu yang lampau, yang ini adalah jempol adalah waktu sekarang. Jadi waktu lampau di telunjuk dan jempol ini bisa gabung, tek, ketika, nah ini terjadi ada wormhole, tek begini, maka waktu itu bergabung. Nah, begitu bergabung, maka yang orang yang ditempo dulu bisa ketemu dengan kita. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa saya bahas ini? Karena di komunitas kita sedang membahasnya, tetapi saya mencoba mendaratkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, maka kalau saya bisa masuk di kehidupan saya pada saat saya lahir tahun 1970, ya, kemudian masa kanak-kanak saya bisa ada di masa kanak-kanak saya, kemudian saya ada pada saat saya ditampar oleh guru saya kelas 2 SD, kemudian saya berhasil juara di kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 2 kan ditampar, ya, nggak juara. Kelas 4 dimarah-marahin sama guru, nggak juara. Kelas 6 dimarah-marahin sama guru, nggak juara. Jadi di peristiwa-peristiwa saya dimarah-marahin itu, saya jadi mengerti bahwa ketika kita melihat seseorang di dalam satu kesalahan, di dalam satu ketika terjadi kesalahan, maka kita tidak perlu istilahnya melakukan teguran dengan teguran-teguran yang over. Kenapa kok melakukan teguran yang over? Rupanya, contoh, saya melakukan teguran yang over kepada anak saya karena saking sayangnya saya, terlalu sayangnya saya dengan anak saya, sehingga saya melakukan teguran yang overreaksi. Apa overreaksinya? Saya kemungkinan juga memarahinya dengan kalimat yang sangat tinggi, sangat keras, ya, terlalu over. Maka akhirnya anak itu hatinya pedih, dia sakit. Walaupun berikutnya saya minta maaf, saudara, ya, walaupun berikutnya saya minta maaf, tapi itu ada luka di dalam hati mereka. Ya, saya minta maaf, rekonsiliasi. Jadi saya mencoba untuk mengangkat tentang wormhole ini, yang kalau nanti gambarnya berhasil di-share, ya, oleh Bu Santi atau Bu Endang, bahwa kalau Yesus Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir, bahkan dia yang rela mati, disalib, bangkit, ya, menang atas maut, itu membuat saya yakin bahwa saya punya pengharapan yang kuat, yang kokoh untuk keselamatan yang dia janjikan buat saya. Karena itu, kalau saya bisa balik seperti tadi, ya, yang telunjuk adalah masa lampau, yang jempol masa sekarang. Kalau wormhole itu jalur pintas atau lubang hitam atau black hole atau apa itu yang bisa masuk langsung menuju ke masa yang lampau atau masa yang akan datang, maka saya, kalau di keluarga, tadi saya sudah cerita tentang anak, kemungkinan besar saya tidak akan mengatakan sayang kepada istri saya, tetapi tidak mendisiplinkan dia untuk bisa membuat masakan di rumah sejak awal menikah. Jadi kalau saya bisa balik melalui jalur time traveler ini masuk ke tahun 1998 di mana kami awal menikah, maka saya akan berkata, tidak bisa, sayangku, kamu harus belajar memasak sampai bisa dan memberikan semua hidangan itu buat saya dan anak-anak yang kita akan lahirkan.
Saya akan berkata dengan tegas tanpa berpikir bahwa saya itu tidak sayang kepada dia. Jadi saya harusnya sayang kepada dia dengan mendisiplinkan dia dalam hal itu tanpa harus keras ngomongnya pelan aja, tapi pokoknya harus dihidangkan makanan. Kalau enggak itu, ya saya puasa saja, saya enggak makan. Kenapa? Rupanya di masa-masa anak-anak sudah ada 4 anak saya, terus anak-anak saya mulai remaja dan sebagainya. Itu menjadi trouble yang luar biasa gara-gara tidak bisa memasak. Saya hari ini ahli memasak, saudara-saudara. Karena di dalam 22 tahun pernikahan kami, saya hari Sabtu dan Minggu karena ada di rumah, karena saya tidak di rumah hari Senin sampai Jumat, karena saya harus keluar kota, maka saya memasak dengan sukacita karena saya ingin memberikan sebuah rasa yang berbeda. Rasa itu adalah appetite, menimbulkan sebuah gairah makan atau nafsu makannya anak-anak saya itu jadi bangkit karena masakannya enak dimakan. Begitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya jadi suami, kalau bisa dilipat waktu itu balik dari telunjuk menuju ke jempol ini masa sekarang, telunjuk masa yang lampau, bisa ketemu. Kalau saya tahu sekarang seperti ini, maka yang lalu saya akan berkata kepada istri saya atau saya meluangkan waktu kepada istri saya lebih ya untuk membuat dia mengerti bahwa seorang mama itu perlu mengajarkan banyak hal kebenaran-kebenaran tentang firman Allah, kebenaran-kebenaran Allah di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saya, sehingga anak-anak pun mengalami pengertian, mengalami tuntunan-tuntunan yang jelas di samping papanya memberikan petunjuk-petunjuk, langkah-langkah. Ya. Jika waktu itu bisa kembali lagi, maka saya akan berkata kepada bos saya untuk saya tidak banyak keluar kota. Gitu ya. Terus kemudian kalau bisa dibalikkan waktu lagi, maka saya akan berkata kepada pemberi kerja saya pada saat itu untuk saya memindahkan keluarga saya ikut bersama dengan saya. Jadi bukan saya pergi sendiri, kalaupun saya harus keluar kota atau keluar negeri. Ya. Sehingga pada hari ini saya berjuang dengan keras membawa keluarga saya ada di sini. Itu adalah saya berhasil mengajak yang bungsu ya, Josephine. Sehingga itu kerinduan saya. Jika waktu itu bisa kembali karena pakai time traveler, saya balik ya, supaya saudara paham. Melipat waktu, telunjuk itu waktu yang lampau, jempol adalah waktu sekarang. Kalau itu bisa dilipat dan ketemu, maka saya akan meluangkan waktu untuk belajar firman Allah itu lebih. Bukan sekedar berpikir bahwa ini adalah sesuatu rohani. Bukan. Ternyata saya perlu belajar sejarah. Sejarah apa? Bangsa Israel. Sejarah apa? Di mana arkeologi menemukan semua bukti-bukti situs di mana pernah ada peristiwa itu yang ditulis semua di Alkitab. Tanpa saya berpikir beban, aduh kok ini semua kayaknya rohani. Tidak. Tapi saya akhirnya jadi seorang yang ingin mengetahui sejarah itu lebih dalam lagi. Dan ternyata sejarah itu membuat mata saya tercelik melihat kebenaran-kebenaran yang tidak tergoyahkan, saudara. Ya, oke. Kemudian saya akan mengatakan jika balik, maka saya seharusnya juga tidak perlu menyakiti istri saya dengan peristiwa-peristiwa misalnya dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Ya, perempuan-perempuan yang dekat dengan saya, perempuan-perempuan di tempat pekerjaan, perempuan-perempuan dimanapun ya, di tempat kerjaan, di pasar, kalau belanja ya,
terus di gereja, ya di komunitas, itu ternyata menyakiti hati istri saya. Itu antara saya mengerti dengan betul atau saya tidak sengaja atau sengaja, saya kalau bisa dibalikkan waktunya kembali ke waktu itu, saya akan berkata, kenapa saya harus menyakiti istri saya dengan dugaan-dugaan yang tidak perlu, ya, sehingga istri saya berpikir ini, berpikir itu, padahal nggak ada apa-apa misalnya, gitu ya. Tapi yang jelas memang semua itu menjadi potensi. Potensi apa? Potensi ketidakkudusan. Saya mau katakan lagi, potensi kesombongan. Ya, ada potensi-potensi itu di dalam kehidupan saya, membuat saya, kalau waktu itu bisa dilipat, telunjuk adalah masa lampau dan jempol adalah masa sekarang. Kalau itu bisa dilipat waktunya, dan memang itu sedang terjadi, saudara ya, nantinya ya. Begini, teorinya sedang dibuktikan perlahan-lahan, teori Einstein dan apa itu IR ya, teori Einstein dan sebentar ya, saya coba sebutkan supaya dengan jelas ya. Teori jembatan Einstein dan Rosen ya, itu namanya Einstein-Rosen Bridge. Ya, itu tahunnya tahun 1935. Kalau itu dibuktikan, terbukti, maka saya akan terus belajar di dalam kerendahan hati, ketulusan hati dalam melakukan segala sesuatu. Seperti saya lakukan untuk Tuhan saya yang nggak kelihatan, Tuhan saya di surga. Seperti itu. Jadi, maka itu saya berusaha sharing dengan Bapak Ibu Saudara di Gude, mengingatkan tentang waktunya Tuhan, yaitu Kairos time, waktunya ya, bukan yang Chronos time. Karena Kronos itu berarti kronologi, ya waktu yang kita lalui dari tahun kita lahir sampai sekarang. Tapi kalau Kairos time itu waktunya dia, waktunya Allah. Waktunya saat kita memang harus melakukan sesuatu. Seperti saat ini, saya sedang mempersiapkan terus diri saya untuk penginjilan yang besar-besaran di Eropa. Bukan cuma itu, tapi di seluruh dunia dengan cara mengaktifkan Good Day program seperti ini, sehingga Bapak Ibu bukan dalam bahasa Indonesia, tapi nantinya dalam bahasa Inggris, sehingga ini bisa dinikmati oleh banyak orang, banyak bangsa, sehingga bukan cuma bahasa Inggris, nanti ada Mandarin juga, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa ini waktunya untuk kita bergerak. Bapak Ibu yang memang tergerak untuk ikut di dalam pelayanan Good Day, saya berharap bisa ini ya, join ya, dengan menghubungi tim Good Day ya, mau menghubungi saya juga boleh, sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa aktif. Pertama-tama caranya adalah masuk aja di dalam Zoom ini Senin dan Jumat. Terus kemudian yang kedua, setiap kesaksian Bapak Ibu yang itu unik ya, yang unik dan sesuatu yang spesifik, maka kami tim Gude itu akan meminta take ulang videonya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan yang terbaik seperti ini. Misalnya contohnya saya rapikan ini ya, kameranya saya buat tengah, terus matanya dibuat melihat ke penonton yang di sana seperti ini ya. Kalau tadi saya begini, saya melihat layar, melihat saya sendiri. Tapi saudara melihat saya bukan seperti saya melihat saudara. Tapi kalau saya melihat kamera, saya tidak melihat wajah saya di ini, layar saya, device saya, maka saya sepertinya ini. Saya sedang tidak melihat di layar, tapi di bayang-bayang sini saya, mata saya, lihat ada figur saya. Begitu, ini saya melihat kepada saudara. Ya, jadi kalau saya begini, saudara merasa diajak bicara. Nah, take ulang seperti ini, bukan seperti itu, ini yang benar, bukan seperti itu. Ini membuat saudara didengarkan oleh orang yang di seberang sana. Gitu ya. Sehingga apa yang saudara ceritakan
di dalam kesaksian saudara, itu berbicara dan memberkati orang-orang yang di sana yang mendengarkan. Nanti kita bila perlu kasih teks dalam bahasa Inggris. Sehingga saudara jangan kaget kalau nanti dihubungi oleh tim Gude, diberitahu misalnya, tolong Ibu ini teksnya dipelajari lagi, lalu semua itu disiapkan dalam bahasa Inggris, karena nanti teksnya kita akan translate yang muncul tulisannya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya begitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa mendunia dan banyak orang diberkati lewat kesaksian saudara. Begitu. Jadi kalau memang waktu itu bisa antara telunjuk ini waktu lampau dan jempol ini waktu sekarang, disatukan begini, maka saya pribadi akan melakukan program seperti ini itu nggak pakai tanggung-tanggung. Saya akan fokus dan saya akan sungguh-sungguh untuk melibatkan banyak orang, kemudian memberi kesempatan kepada para pembicara untuk diskusi, ya, orang-orang yang belajar di kelas-kelas kita di evangelis, di apostolik, apologetik, profetik, menjawab Islam, di kelas bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya, di HBC dari angkatan bicara. Nah, saya sungguh-sungguh bukan cuma asal bunyi, tetapi memberi panggung ini kepada saudara sehingga saudara bisa latihan secara praktis, ya, pragmatis, bukan retorika atau teori, saudara melatih bicara. Setiap waktu bahkan memilih tema-tema tertentu yang para pembicara itu untuk merekam dalam satu hitungan menit, 12 menit kayak 10 atau 12 menit atau 15 menit, nggak perlu lebih dari itu, supaya rekaman itu ditayangkan. Saudara hadir atau tidak hadir itu menjadi sebuah tema sehingga para pembicara bisa dengan efektif menyampaikannya. Itu ya. Kembali lagi, Yesus adalah Alfa dan Omega. Semua yang dia korbankan, nyawanya, bahkan dia bukan hanya mati tapi bangkit karena dia mengambil kunci alam maut itu, sehingga akhirnya kita ada pengharapan di dalam kemenangannya. Karena itu, ketika kita ada di dalam jalur kemenangan dia, biarlah kita sendiri masing-masing melakukan bagian kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Kembali lagi apa? Memberi makan orang yang lapar, pakaian kepada yang sedikit pakaiannya, tempat tinggal kepada yang nggak ada tempat atau kamar untuk tidur, dan narapidana dikunjungi, orang sakit ditilikin ya, sehingga akhirnya mereka diberkati lewat saudara, ya, termasuk kesaksian saudara di acara seperti ini, kemudian pujian saudara, ya, diskusi-diskusi saudara untuk membahas apa saja yang menjadi sesuatu yang masih belum jelas secara ilmu pengetahuan. Nah, kita belajar untuk tidak pakai mitos, tapi kita menggunakan demitologi untuk mengerti tentang wormhole, mengerti tentang kenapa dia disebut Alfa dan Omega, kenapa kok Yesus bisa ketemu dengan Musa, ya, kenapa Yesus bisa ketemu dengan Elia, begitu ya. Nah, sehingga dalam satu momen waktu, oh, tiganya kok bisa ketemu ya. Kemudian murid-murid Tuhan pada saat itu melihatnya seperti itu. Nah, itu membuat kita sekarang semakin paham, kita perlu tidak lagi pakai mitos, tapi kita belajar Alkitab, kita belajar semua sejarah, arkeologi, antropologi, budaya ya, itu dengan jelas sehingga membuat kita memahami pada saat itu terjadi apa sebenarnya. Oke, itu dulu, silakan dilanjut oleh moderator dan diskusi lanjutan. Semoga saudara memahami dan saya mencoba untuk mengajak saudara praktis jadi berkat buat sekeliling saudara. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu. Masih sempat mendengar penjelasan Pak David dan saya terharu ya. Pak David dan saya terharu ya. Beliau berkata seandainya masih ada kata mengulang, diulang kembali masa lampau, beliau bilang akan memperbaiki semua kesalahan. Itu betul sekali, betul sekali. Saya juga merenung. Seandainya saya nggak sombong, seandainya saya nurut, nggak keras kepala, nggak sok pintar, tabungan saya sekarang masih bisa menikmati tabungan yang
cukup melimpah ruah untuk bisa leluasa berdiakonia. Tapi karena saya dulu haus serakah ya, pengen kaya, bina bisnis sana bisnis sini, sehingga ketika bangkrut saya sendiri yang stres hampir mau gila. Udah bagus masih waras. Ya memang semua kembali lagi sih ada firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saya nggak ditabok dengan cara ditipu oleh banyak orang, saya nggak akan pernah sampai ke titik kerendahan hati ya. Mahal biayanya. Tapi kalau misalnya dirunut lagi, jauh lebih mahal karya penebusan Yesus di kayu salib, yang kalau kita mau belajar taat, kita nggak perlu lagi rugi, kita nggak perlu lagi merasakan kehilangan banyak hal yang berarti dalam hidup kita. Gitu. Saya mengucap syukur, walaupun sekarang dengan segala keterbatasan, tetapi kembali lagi memang hati yang taat itu memang melebihi segala bentuk pengorbanan. Jadi supaya tidak terjadi lagi penyesalan-penyesalan yang tidak berarti, yang nggak perlu harus kita kehilangan. Alangkah indahnya kalau sekarang kita tahu kebenaran, ayo kita usahakan hidup dalam kebenaran. Kalaupun ada godaan untuk melakukan dosa, kita berani berkata no. Dan kita tetap mau belajar setia. Dan ternyata ketika belajar setia itu dihasilkan buah roh yang luar biasa. Saya sendiri juga sedang menjalani proses itu. Terkagum-kagum gitu ya. Jadi buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya tetap mau bersukacita sekalipun keadaan tidak mendukung saya untuk bersukacita. Itulah hidup dalam kebenaran. Karena saya tidak mau nanti 5 tahun yang akan datang saya menyesal untuk keadaan sekarang karena saya tidak mau nurut. Cukup sudah pelajaran yang lalu-lalu. Sekarang hanya mau belajar setia, ya itulah menghasilkan buah roh. Betul-betul saya berjuang untuk itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya mau tetap damai sejahtera sekalipun ada sesekali membuat saya panik, tapi saya kembali tenang. Penguasaan diri itu ya. Yang buah roh yang ke-9. Damai sejahtera. Di tengah konflik, saya nggak perlu masuk dalam masalah orang. Saya tetap diam, saya dengar apa yang harus saya lakukan, minta pimpinan Tuhan, sehingga saya tidak berat sebelah, tidak mendukung si A, tidak mendukung si B, tetapi bisa merangkul kedua-duanya, dan itu membutuhkan hikmat Tuhan. Dan hasilnya, puji Tuhan, luar biasa kalau kita bisa mengekang seluruh keberadaan kedagingan kita, perasaan kita, emosi kita, pikiran kita, keinginan kita, semuanya betul-betul dikuasai. Tidak akan pernah ada lagi penyesalan di masa yang akan datang. Kita akan berpindah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, seperti janji firman Tuhan kalau kita mau mentaati firman Tuhan. Terima kasih Pak David, renungan tadi sangat memberkati saya. Tuhan mendengar tadi cerita tadi kan dibilang kalau Pak Leo mengulang waktu dia akan begini, saya akan begini untuk istri saya, bla bla bla. Tadi kata kalau dari Ibu Rosita, saya mungkin tidak akan sombong dan lain. Kalau aku karena aku muda, ini jawabannya sangat berbeda banget dengan yang lain. Jujur, kalau dari saya sendiri, saya nggak pengen dilahirkan di muka bumi ini ya. Itu nggak tahu ya, itu dari aku. Mungkin orang lain bisa, tapi ketika saya tuh dilahir barukan sama Tuhan tuh 5 tahun yang lalu. Jadi itu tuh berproses banget perbedaan saya sebelum dan sesudah, dan saya bersyukur ketika saya sudah lahir baru itu saya masih single gitu. Saya belum married, belum punya pasangan, jadi masih very very bersama orang tua. Saya bisa melihat bagaimana kehidupan mereka dulu sebelum saya lahir baru. Saya tidak mengerti, tetapi ketika saya lahir baru saya jadi mengerti. Pelan-pelan dimengertikan, pelan-pelan Tuhan membuka, oh begini orang tua saya,
oh begini kakak abang saya, oh begini tuh kehidupan. Yang paling penting adalah satu, kehidupan dalam berkeluarga inti itu satu, kedua baru bersosialisasi dengan lingkungan, dan ketiga baru yang kayak kalau misalkan apa ada perkumpulan-perkumpulan sesama saudara, sesama relatif, saya melihat. Tapi saya nggak punya penyesalan masalahnya ya, kalau bisa dikatakan saya benar-benar hidup saya bersih gitu, jujur apa adanya. Jadi kalau ketika saya mengerti, malah saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kenapa aku nggak pengen dia dilahirkan ketika saya tahu kesulitan dunia seperti ini. Apa ketika saya tahu orang-orang apalagi terutama yang aliran keras, yaitu adalah radikal. Saya kan tinggal di lingkungan yang sangat-sangat tidak baik ya, maksudnya kalian tahu sangat radikal lah mereka orang seberang ini, dan kebisingan yang terus-menerus. Tapi saya mengalah bagaimana saya mengatasinya. Sampai saya harus berobat dan lain sebagainya. Itu sudah saya jalani sampai saya apa bertemu RT RW ke polsek dan lain sebagainya. Apa saya tuh tipikal orang yang keseharian lihat practical things, hal-hal kecil, hal-hal simple, dan saya mengamati itu, saya menganalisa itu, saya mengobservasi itu, terus saya aplikasi kehidupan saya. Tadi kan dia bilang kan bahwa bagaimana cara hidup orang benar. Nah saya juga nanya, bagaimana ya Tuhan cara, apakah hidup saya ini sudah benar? Saya pun bertanya kayak gitu kepada Tuhan. Tetapi maksud saya di sini adalah kalau yang lain mungkin jawabannya Pak Leo jawabannya itu, Ibu Rosita jawabannya andai saja saya tidak sombong ini kan penyesalan ada ya. Tapi kalau saya karena saya masih muda, saya malah jujur saya nggak pengen dilahirkan di dunia ini gitu loh. Nggak pengen ketika saya tahu bagaimana apa dunia, cara sistem politik hukum ini bekerja. Ketika saya mengetahui itu saya nggak pengen, tetapi karena ada harapan, puji Tuhan saya mengenal Tuhan Yesus. Dan satu hal sih yang paling ini, saya tuh tipikal orang yang apa ya, kayak contoh ya, lebih kepada ini, kesulitan saya tuh kadang tuh faith saya ketik apa bisa kayak nggak kuat, iman saya tuh kadang nggak kuat, bukan nggak kuat iman, maksudnya gini loh, kadang saya aduh Tuhan benar gak sih, Tuhan ada gak sih buat aku gitu loh, padahal saya tahu dia ada, tapi kadang tuh kehidupan itu tuh nggak seperti nggak seperti oh kalau Tuhan ada oh ya kita nggak begitu, tapi kita harus accept the reality. Kesulitan itu, ke apa kesulitan dalam kehidupan, di pekerjaan, di lingkungan, di keluarga, itu sih kalau dari pemikiran anak muda ya Bapak Ibu mungkin ada agak berbeda, tapi itu aja sih kalau dari aku. Makasih Ibu Endang dan semuanya. Mendengar cerita misalnya Pak David ya, seandainya waktu bisa diulang kembali. Ya, saya sempat meneteskan air mata tadi mendengar cerita itu. Di mana ya? Waktu masih saya mungkin mulai SMP lah sampai apa ya? Bapak saya meninggal pas saya lulus SMA. Jadi waktu itu bapak saya kan sering ngomong, ambilkan dulu ini, buatkan dulu makanan ini gitu ya. Jadi sering saya membantah lah hitungannya ya. Pak, gak usah dimakan pun itu, nggak apa-apa sih Pak. Daripada capek, lebih bagus nggak usah makan itu. Saya omong gitu terus. Karena saya katanya bapakku itu waktu kecil udah mau mati. Mungkin waktu saya kecil belum ada pengobatan ya. Udah mati suri 4 hari katanya udah ditutupi gitu. Jadi bapak saya itu nggak pernah membentak. Menurut saya kayak kayak aku terlalu disayang gitu lah. Jadi apapun yang disuruh bapakku selalu tak omong gitu. Pak nggak usah di apapun itu nggak usah. Jadi nggak mau lah saya itu melakukan gitu loh. Juga sama mama saya kan beda. Bapak saya nggak mau memarahi saya, tapi mama saya habis saya dipukuli tiap hari, dicubitin, diapain gitu ya. Jadi saya selalu ngomong sama mamaku, duh biarin mamaku ini mati. Tapi namanya orang dulu kan nggak berani kita ngomong secara langsung, paling di dalam hati gitu ya. Ah, terus tak omong gitu. Tapi
seiring dengan waktu mamaku sudah pergi untuk selamanya sama bapakku, jadi saya ingat, aduh, seandainya ya, jangan sombong aku waktu dulu, mau saya disuruh bapakku, mau saya misalnya dia apa mama saya, nggak saya kan gini. Jadi kadang kala kayak menebus dosaku ke mamaku sama bapakku ya, nggak tahu ya aku salah apa enggak itu ya. Coba kalau salah, dibenarkan saudara-saudara semua. Mau saya bayangkan mamaku sama bapakku gitu. Saya bersujud di kakinya. Bapak, mama, ampunilah dosa-dosaku. Aku orang pembangkang. Seandainya mungkin aku tidak orang pembangkang bagi kalian. Mungkin hidup, perjalanan hidupku bukan seperti yang kurasakan saat ini. Mau saya omong gitu. Tapi ya bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus. Apapun kesalahan kita itu, jadi bisa eh, kita apa kita lupakan kita lupakan gitu, jadi membuka lembaran baru dan belajar belajar gitu ya, jangan lagi mengulangi kesalahan kepada saudara dan juga kepada teman-teman. Itulah keinginan saya, kerinduan saya. Jadi memang kalau kita kembali ke masa-masa lalu itu, saya sendiri kembali ke masa lalu itu, mau memang nangis sendiri gara-gara menyesal. Tapi penyesalan kan sudah tidak ada artinya. Ya, cuman bersyukur punya Tuhan Yesus, Dia yang membalut, eh, Dia yang menghibur hati kita, jadi bisa melupakan masa lalu, terutama kepada orang tua saya. Ya, Kalau saya sendiri dengan masa lalu saya hari ini, saya nggak punya penyesalan. Bukan berarti masa lalu saya itu membahagiakan, tidak ya, tapi berat. Tapi masa lalu itulah yang membentuk karakter saya hari ini, gitu. Nah, jadi saya bersyukur gitu. Saya punya masa lalu yang membentuk karakter saya hari ini. Yang saya inginkan gini, dari yang cerita Pak David tentang mesin yang di seperti apa waktu gitu ya dibalikan gitu. Saya cuma berpikir gini, seandainya waktu muda saya sudah seperti hari ini gitu, dengan karakter Kristus, ya itu menyenangkan sekali gitu. Karena bagi saya hari ini kehidupan saya itu sungguh menyenangkan gitu. Jadi dengan hari-hari sekarang ini gitu, saya itu merasa sangat terberkati gitu dengan kehidupan ini gitu. Jadi untuk Cece, ya kamu jalani, nanti kamu akan menemukan kebahagiaan akhirnya dan kamu akan menikmati bahwa hidup ini indah gitu. Nah, saya menikmati hari-hari ini betapa hidup ini sebenarnya indah gitu. Nah, ya itu penyesalan saya kenapa nggak dari dulu gitu. Saya itu berubah gitu. Karena memang mungkin kita juga dari sekarang mendapatkan pengajaran ya dari Pak Pau gitu. Jadi kita itu perubahan-perubahan dari diri kita itu membuat kita akhirnya bisa menikmati bahwa ternyata hidup ini indah gitu. Nah, jadi kita ini memang dibangun dulu dengan pengajaran-pengajaran gereja yang tidak membentuk karakter Kristus di dalam kita gitu. Sehingga kita hidup menurut saya ya dengan cara saya juga dulu kita itu percaya Yesus tapi tetap hidup dengan caranya kita gitu ya. Nah, tapi sekarang setelah kita memahami, kita ini jadi mengerti tujuan dari kehidupan ini dan kita melakukan apa yang Bapak kehendaki dan kita bisa melihat bahwa kehidupan ini indah gitu. Nah, seperti itu yang saya jalani hari-hari ini dan saya bisa berada di tengah-tengah teman muslim gitu dengan karakter mereka, tetapi ternyata dengan kitanya yang berubah gitu ya, pola pikir kita berubah dalam melihat mereka gitu, itu pun
akan mengubah respon mereka terhadap kita. Nah, jadi memang ada yang mereka ada yang bebal gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kan kita juga dalam memberitakan Injil itu kan yang bebal ya kita udah nggak berguna gitu. Memang kan memberitakan Injil pada mereka. Tetapi ada banyak yang haus gitu. Nah, saya menemukan teman-teman saya gitu, walaupun mereka tetap Muslim, tapi mereka itu selalu rindu ketemu saya. Bu, kapan kita ketemu ya? Karena mereka ingin haus akan pengajaran saya gitu. Mereka haus mendengar apa yang saya ajarkan gitu. Jadi mereka selalu nanya, Bu, ada kapan ya waktu kita ketemu ya? Gitu. Jadi seperti itu. Dan itu bagi saya membahagiakan gitu. Mereka yang haus gitu, mereka mulai berubah dan saya percaya itu nanti pekerjaan Roh Kudus gitu. Nah, seperti itu aja. Terima kasih.